Assalamualaikum, selamat siang dulur Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel ini ya teman-teman. Semoga sehat selalu, semoga umurnya panjang, dan semoga rezekinya lancar. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang ngombyok lagi teman-teman burung yang sangat populer, sangat saya sukai, yaitu burung terucukan ya teman-teman. Dan ini adalah terucukan Banyuwangi teman-teman. Jadi khusus memang ini spesialis terucukan Banyuwangi. Namun sayang ini saya sudah terdahului oleh bapak-bapak ya. Ini sudah bapak-bapak, ada 4 orang ini langsung dari jauh-jauh datang dari Wonosari untuk ke Juwiring. Jadi untuk ngombyok burung terucukan juga. Ini sudah dipilih ya. Sebenarnya saya juga cukup naksir dengan yang tadi. Tapi karena saya kalah duluan ya udah, itu kan resikonya seperti itu teman-teman. Jadi siapa yang cepat yang dapat. Teman-teman, jadi ini saya berada di Kurnia Bird Farm. Ini sebenarnya yang jualnya itu masih muda, penjualnya masih muda, namun punya bakat dagang dan punya passion di bidang bisnis, yaitu burung kicau, dan sangat lancar karena setiap dia menurunkan burung-burung bahan dia cepat habis ya teman-teman. Karena ada burung yang sangat populer yaitu burung terucukan Banyuwangi, sehingga burung ini cepat laku karena memang burung terucukan Banyuwangi terkenal dengan kualitas suara dan kualitas bodi yang cukup bagus. Oke teman-teman, jadi kalau untuk burung terucukan Banyuwangi di sini ini ada 2 harga ya teman-teman. Jadi spek yang bahan tapi utuh itu harganya Rp40.000, dan yang bondol Rp35.000. Cukup terjangkau untuk harga burung yang memang benar-benar berkualitas, yang sudah terbukti dan teruji ya teman-teman. Jadi memang terucukan Banyuwangi itu cukup banyak kelebihannya daripada terucukan yang lain, itu harus diakui. Terucukan Banyuwangi memiliki suara yang lebih tebal, lebih tembus, dan secara postur dia memang lebih besar daripada terucukan-terucukan yang lain. Jadi untuk burung terucukan Banyuwangi ini teman-teman, ini semuanya masih bahan, masih belum makan fur. Namun jika dilihat dari kondisinya, memang ini tidak cukup terawat dengan baik teman-teman. Jadi ada yang luka di bagian kepala, kemudian ada yang bulunya sangat morak-marik gitu ya, karena ini burung bahan, jadi bukan lolohan, jadi ya ada stresnya, ada takutnya, campur lah. Dan di ombyokan sini menggunakan pakan fur ayam dicampur dengan pisang ya teman-teman. Jadi kalau kita mau merawat burung terucukan Banyuwangi dari sini, tentunya kita harus mengkondisikan dulu. Oh ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau ngombyok burung terucukan Banyuwangi, ada beberapa tips atau langkah ya, langkah kunci teman-teman kalau saya sebut. Jadi tidak sembarangan ngombyok, tidak sembarangan comot ya, tapi kita harus menggunakan ilmu, menggunakan pengetahuan. Biar apa? Biar nanti ketika kita ngombyok kita mendapatkan burung yang benar-benar berkualitas, burung bahan yang benar-benar prospek ya teman-teman. Sehingga nanti kalau kita rawat sebentar saja pasti sudah cepat bunyi. Itu yang kita inginkan ya teman-teman. Bantu subscribe Pelayangan TV ya teman-teman. Jangan lupa tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pelayangan TV. Ya teman-teman, jadi untuk burung terucukan Banyuwangi kita memilih burung terucukan dengan karakter yang fighter ya teman-teman. Kenapa saya sebut fighter? Karena burung yang bagus adalah burung yang tipe-tipe petarung. Jadi ketika terucukan diombyokan, dia harus menguasai area, itu yang bagus. Kemudian yang kedua, kita pilih postur terucukan dengan postur yang big dan long, jadi besar dan panjang. Lalu kita pilih saja burung terucukan dengan tipe jambul yang sering aktif teman-teman. Jadi ada burung terucukan itu kan ada jambulnya. Nah kalau yang bagus itu biasanya memiliki jambul yang sering naik atau sering aktif ya teman-teman. Jadi ketika ada lawan atau ketika ada orang, dia jambulnya aktif dulu, sering mengeluarkan jambulnya, sering menaikkan jambulnya, menunjukkan bahwa dia tipe-tipe burung terucukan yang fighter. Yang selanjutnya kita pilih saja burung terucukan dengan bentuk kaki yang besar teman-teman. Besar dan panjang itu biasanya akan sangat bagus. Namun ada juga yang
panjang namun tidak begitu besar, ada yang besar namun tidak begitu panjang untuk kakinya. Itu tidak masalah. Yang penting kakinya besar dulu. Kalau tidak ada yang besar dan panjang, kita pilih yang panjang. Karena apa? Kalau kaki jenjang itu biasanya dia akan lebih fighter, teman-teman. Ketika berdiri dia sangat tegak dan tidak terlihat dungkruk gitu ya, tidak terlihat pendek. Biasanya mental terucukan dengan postur seperti itu lebih bagus daripada terucukan yang suka menundukkan badan. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita memilih burung terucukan bahan, kita pilih saja yang tidak begitu giras, teman-teman. Karena kalau terucukan giras ya kalian tahu sendiri ya, teman-teman sudah tahu bahwa terucukan itu memiliki adaptasi yang cukup lama. Apalagi kalau di bahan, di ombyokan dia sudah sangat giras, bahkan ada luka di sekitar paruh. Itu akan memperlambat proses dia berbunyi, teman-teman. Karena pada dasarnya burung yang mau berbunyi adalah satu, birahinya juga cukup stabil, dan juga dia merasa nyaman dan tidak takut dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita pilih yang terlalu giras, yang ada luka di paruh, kemudian sampai dia nabrak-nabrak ruji, itu akan memperlambat proses bunyinya. Kemudian teman-teman, yang paling penting adalah kita harus memilih burung terucukan yang tidak ada minusnya, cacat, teman-teman. Jangan sampai kita memilih burung terucukan dengan kuku yang copot atau kuku yang patah. Kita pilih terucukan dengan mata yang senot, kemudian kita pilih terucukan dengan paruh yang patah atau paruh yang kripis, itu kan nggak bagus juga. Karena burung terucukan ini sangat diminati, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas ngombyok, kemudian pelihara, kemudian bunyi dan gacor, pasti kalau ada yang mau beli dengan harga yang cukup fantastis atau cukup mahal, pasti dilepas. Namun kan ada pembeli yang teliti. Kalau ada minusnya, biasanya dihargai dengan harga yang sangat murah. Makanya kita pilih saja burung terucukan yang utuh secara fisik, teman-teman. Seperti yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini. Ini dia tidak begitu banyak gerak, teman-teman. Nah, ini yang depan. Nah, dia cuma lompat sekali. Nah, ini yang paling pinggir ini, teman. Ya, lompat sekali. Dia sering menjambulkan rambut di atas kepala. Jambulnya sering aktif. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki tipe-tipe yang fighter. Ini secara postur bagus-bagus, teman. Ada yang panjang, ada yang besar dan panjang, namun ada juga yang posturnya standar kecil. Jadi kita pilih saja yang posturnya panjang dan besar. Minimal panjang, teman-teman. Minimal panjang. Suaranya akan lebih kristal. Biasanya kalau body terucukan dengan body yang panjang itu suaranya cukup tebal, cukup kristal, karena lehernya pun juga panjang. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk burung terucukan Banyuwangi ini sebenarnya kalau kita asal-asalan pun juga tidak masalah, karena saya yakin dari Banyuwangi juga banyak yang bagus. Namun kita harus punya standar. Ketika kita ngombyok, kita harus pilih terucukan yang paling bagus di ombyokan, teman-teman. Itu kuncinya. Nah, ini yang tengah ini, teman. Nah, yang tengah. Iya, yang tengah itu dia lehernya besar sekali, ya. Matanya tajam dan dia tidak begitu banyak gerak, teman-teman. Dia tidak takut dengan saya. Ini saya dekat, saya tidak zoom kamera tapi saya dekat. Dia cuma gerak 1-2 gerakan, kemudian dia nangkring lagi. Kalau yang sebelah kanan ini masih muda-muda, teman, dan bodinya tidak begitu bagus menurut saya. Yang bagus yang sebelah kiri ini. Ini juga ada burung terucukan yang masih disortir sama penjualnya, teman. Jadi ini ada 3 ekor yang sudah disisihkan. Nanti kita akan spill ya yang 3. Ini kata penjualnya ada 3 ekor yang disisihkan. Jadi akan kita spill, akan kita lihat bagaimana bagusnya, bagaimana istimewanya, kenapa disisihkan, gitu ya, teman-teman. Ini yang tadi, ini yang paling timur ya. Ini ujung yang paling kiri ini. Ini ada sekitar, totalnya mungkin ada sekitar 15 ekor lebih ya. Nah, ini juga bagus, panjang-panjang, teman. Jadi kalau terucukan Banyuwangi memang istimewanya di body. Itu yang paling kelihatan dari Banyuwangi.
bodinya pasti lebih besar daripada terucukan lokal atau terucukan selain Banyuwangi. Meskipun ada juga terucukan dari Pulau Bali itu juga terkenal besar, namun secara kualitas suara tidak begitu menjanjikan. Artinya memang masih bagus yang Banyuwangi. Ini teman-teman, kita akan spill yang baru nih. Ini 3 ekor yang istimewa teman-teman menurut si penjual. Jadi dipisah kandang sendiri, dan memang benar teman-teman. Jadi inilah terucukan yang ideal. Karena kenapa dipisah? Karena memang ini ya mereka ini punya kualitas. Meskipun masih banat, lihat yang tengah, ya yang nangkring ini. Kemudian dia turun, itu yang paling panjang ini bagus, paling bagus menurut saya. Dia posturnya panjang, ya, bodinya besar, ekornya panjang teman-teman. Dan lihat kepalanya itu papak dan dia aktif menjambulkan rambut di atas kepala. Rambutnya jambul, sering aktif. Dan dia terlihat sangat petarung ya. Jadi tipe-tipe petarung. Matanya itu sangat tajam teman-teman. Nah, matanya sangat tajam dengan tatapan yang benar-benar seperti ingin melawan gitu ya. Lihat, posturnya itu seperti panjang gitu ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Jadi teman-teman kalau mau ngombyok burung terucukan Banyuwangi, silahkan datang ke Kurnia Bird Farm. Itu di Juwiring, Klaten. Dari Puskesmas ke selatan nanti ada daerah desa namanya Bendo, Karasan Bendo. Nah ini tempatnya di Kurnia BF. Terucukan Banyuwangi khusus Banyuwangi teman-teman, karena memang di sini spesialis terucukan Banyuwangi. Harganya cukup terjangkau teman-teman, Rp40.000 saja, dan insya Allah bisa kirim-kirim dan tentunya amanah ya teman-teman. Jadi untuk terucukan Banyuwangi ini bagi saya punya 1 ekor yang masih saya pelihara, itu yang kemarin juga ngombyok di sini juga. Seperti yang ada di video saya sebelumnya itu juga, dia baru saya rawat 1 minggu tapi dia sudah ngeropel, sudah munang ya. Dan sekarang ekornya sudah full. Dia sangat rajin berbunyi teman-teman. Apalagi ketika ada suara berisik itu pasti sangat rajin dan volumenya semakin keras. Itu ya teman-teman. Silahkan datang ke Kurnia Bird Farm kalau berminat dengan terucukan Banyuwangi. Harganya Rp40.000, yang utuh, yang bondol Rp35.000. Sangat terjangkau. Gitu ya teman-teman. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jadilah pembeli burung yang cerdas. Kita pilih ombyokan yang paling bagus di kandang ombyokan. Jangan asal-asal milih, jangan asal comot, namun gunakan ilmu pengetahuan, gunakan ilmu pengalaman agar kita tidak luput dari yang namanya gagal dalam ngombyok. Gitu ya teman-teman. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Belayangan TV.